Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori asal mula negara. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sylvia, NPM 2010121111175. Kelas Ilmu Hukum 1C. Berdasarkan pandangan pemikiran Barat. Yang pertama, teori perjanjian masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh beberapa ahli filsafat dengan tokoh utama adalah Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. Teori ini secara umum mengemukakan bahwa negara didirikan atas dasar kesepakatan para anggota masyarakat. Setelah kompromi politik, kelanjutan negara yang dibentuk tergantung dari bagaimana masyarakat dan negara mampu saling bekerja sama dan mengakomodasikan setiap perbedaan yang muncul dengan jalan dialog atau musyawarah. Yang B, teori ketuhanan. Teori ketuhanan atau teori teokrasi pada awalnya banyak dianut oleh sebagian ilmu politik pada abad ke-18 Masehi. Dengan tokohnya Thomas Aquinas dari tahun 1225 sampai 1274, kekuasaan atas negara dan terbentuknya negara adalah karena hak-hak yang dikaruniai oleh Tuhan. Dalam setiap kebijakan, negara senantiasa mengatasnamakan Tuhan, sehingga rakyat mematuhi apa yang telah diputuskan pemimpinnya yang dianggap sebagai kepanjangan Tuhan. Selanjutnya, yang ke-C, teori kekuatan. Menurut teori ini, negara muncul terbentuk dari salah satu akibat penaklukan kaum lemah oleh kaum kuat. Teori ini berbasis dalam dasar pikiran psikologis di mana sifat manusia dianggap agresif. Sifat ini membawa manusia meronta terus-menerus untuk meraih kekuasaan dan dari sifat ini pula pendorong kaum kuat untuk menjajah kaum lemah. Sifat dasar agresif inilah membawa naluri manusia bangkit dan membentuk institusi negara. Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan adalah dasar negara. Jean Bodin, De Hume, Oppenheimer, dan Zeng merupakan ahli filsafat di sana modern di mana mereka memegang dan menyokong teori ini. Selanjutnya yang teori D, teori patriarkal. Teori ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan ilmu sosiologi dan antropologi yang mendunia sejak awal abad ke-19 Masehi. Dengan tokohnya Henry S. Maine, Herbert Spencer, dan Edward Zeng. Menurut teori ini, negara dapat terbentuk dari perkembangan suatu keluarga yang menjadi besar dan kemudian bersatu membentuk negara. Sehingga negara yang terbentuk ada kalanya mengatur garis kekeluargaan berdasarkan garis ayah atau patriarkal, dan bahkan ada kalanya garis ibu atau matriarkal. Selanjutnya ada teori organis. Teori organis merupakan teori yang banyak dipengaruhi oleh cara pandang dalam ilmu eksakta. Dengan tokohnya George Wilhelm Hegel, J. K. Brunchill, John Salisbury, dan Marsilio Padua, dan lain sebagainya. Teori ini adalah teori yang kemudian menjelaskan tentang asal-usul perkembangan negara yang individu. Individu berasal dari sebuah unitas yang disebut sel, kemudian membentuk jaringan, dan jaringan membentuk organ, sistem organ begitu seterusnya sampai individu. Selanjutnya yang F, teori patrimonial. Teori patrimonial mengemukakan gagasan bahwa negara atau raja adalah pemilik dari semua tanah. Sebagai contoh, kaisar-kaisar Romawi dahulu dianggap sebagai domini mundi atau pemilik tanah yang sah. Yang G, teori alamiah.
Teori alamiah merupakan pandangan awal tentang berdirinya sebuah negara. Dengan tokohnya Aristoteles, negara terbentuknya karena kodrat alamiah manusia sebagai zoon politikon atau manusia politik yang bermasyarakat. Maka manusia membutuhkan adanya suatu organisasi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai keinginannya. Organisasi inilah yang kemudian disebut negara. Yang H. Teori historis bahwa negara sebagai sebuah organisasi sosial tidak dibuat akan tetapi tumbuh berdasarkan evolusi kehidupan manusia. Teori terbentuknya negara secara historis pada masa teori terbentuknya negara secara faktual. Sebab sejarah terbentuknya negara yang dikemukakan itu secara metode bersandar kepada fakta-fakta, bukan idealisasi konseptual atau gagasan belaka. Yang selanjutnya ada berdasarkan pandangan pemikir Islam, yaitu dari Ibnu Abi Rabi'. Ibnu Abi Rabi' berpandangan bahwa negara membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan alamiahnya. Ia tidak mungkin memenuhi sendirian. Oleh karena itu, sebagian manusia membutuhkan sebagian lainnya. Saling ketergantungan ini menyebabkan sebagian besar mereka berkumpul di satu tempat untuk melakukan transaksi. Mereka lalu mendirikan kota sebagai tempat untuk melakukan barter. Selanjutnya dari pemikiran Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, negara atau kota merupakan suatu kesatuan masyarakat yang paling mandiri dan paling mampu memenuhi kebutuhan hidup antara lain sandang, pangan, papan, dan keamanan, serta mampu mengatur ketertiban masyarakat, sehingga mencapai kesempurnaan bagi masyarakat menjadi mudah. Selanjutnya ada dari pandangan Al-Mawardi. Perbedaan bakat, pembawaan dan kemampuan antara manusia yang mendorong bagi mereka untuk saling membantu. Kelemahan manusia yang memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri dan terdapatnya keanekaragaman dan perbedaan bakat, pembawaan, kecenderungan alami, serta kemampuan. Semua itu mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu dan akhirnya sepakat untuk mendirikan negara. Selanjutnya ada pemikiran dari Imam Ghazali. Al-Ghazali berpendapat bahwa manusia itu makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendirian. Kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup manusia serta diperlukan kerjasama dan saling membantu antara sesama manusia. Dari sinilah manusia teori asal mula timbulnya negara. Dari sinilah muncul teori asal mula timbulnya negara. Dan yang terakhir dari Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, manusia diciptakan sebagai makhluk politik atau sosial, yaitu makhluk yang selalu membutuhkan orang lain dalam mempertahankan kehidupannya. Sehingga kehidupannya dengan masyarakat dan organisasi sosial merupakan sebuah keharusan atau daruri. Dari Maqdimah 41. Pendapat ini agak mirip dengan pendapat Al-Mawardi dan Abi Rabi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.